Yang bawa lari uang itu teman yang sudah lama banget. Saya sudah bekerja sama sudah 8 tahun, Mas. 1 M lebih, Mas. Persisnya 1 M 350, Mas. Saya nangis langsung, Mas. Saya yang pertama saya ingat adalah orang tua saya, Mas. Terutama ibu. Saya di saat dalam perjalanan saya nangis, Mas. Bu, aku habis ketipu orang, Bu. Nah ini uang sekian miliar ini, Bu. Ya apa ini, Bu? Saya harus bertanggung jawab ke teman-teman, Bu. Nangis aku, Mas. Terus akhirnya ibu itu meyakinkan saya, udah leh, kamu nggak usah terlalu sedih, nggak usah nangis lah. Toh semua harta kamu dulu kamu ke Malang nggak bawa apa-apa, mati pun nggak bawa apa-apa. Kamu masih punya aset-aset yang lain. Kamu jualin aset-aset yang lain. Mana yang laku duluan? Kamu jualin lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim. Saya lahir di Banyuwangi 49 tahun yang lalu. Jadi sudah mau setengah abad ini, Mas. Saya sama istri alhamdulillah dikaruniai 3 orang anak, Mas. Ya, saya bersyukur banget ya. Saya bersyukur banget itu saya terutama dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, Mas. Bapak saya ini petani. Terus waktu SMP itu saya ditinggal ibu saya harus pergi ke luar negeri ke Arab Saudi. Sampai saya dengan lulus SMA sampai saya bekerja di Malang, Mas. Jadi lama banget ibu saya di Arab Saudi. Karena dulu tujuannya adalah untuk saya bisa sekolah lebih tinggi. Di masa kecil saya sebenarnya dengan kondisi saat ini saya punya beberapa usaha, baik saya punya hotel, saya punya pusat oleh-oleh, ada beberapa villa, dan yang sekarang bisnis saya yang baru itu saya punya kuliner, Mas. Alhamdulillah dalam 1 tahun ini kita sudah punya 4 cabang. Satu ada di Malang, ada di Jogja juga, ada di Batu juga. Jadi kita yang baru bisnis kita adalah di bidang kuliner, Mas. Nah yang lama kita ada di bidang jasa, termasuk ada penginapan, ada hotel, ada pusat oleh-oleh, ada beberapa villa dan lain sebagainya. Ada perusahaan IT juga saya punya, dan alhamdulillah ada beberapa perusahaan lah, ada di properti dan sebagainya. Perlu saya sampaikan ke teman-teman dan sebagainya, bukan berarti kita langsung ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk bisa menjadi seperti ini, tidak. Nah semua itu pasti ada proses ya, waktu yang luar biasa, cukup lama dengan kesabaran, semangat, terus berdoa dan lain sebagainya. Saya ini mulai kecil, Mas, mulai SD ini sudah dididik untuk bisa bermandiri, Mas. Bahkan saya dulu waktu SD itu kelas 4 itu saya sudah bisa beli jam tangan sendiri. Kelas 5 saya bisa beli sepeda ontel. Meskipun orang tua saya nggak punya, nggak belikan. Saya beli dengan uang saya sendiri. Bagaimana caranya? Jadi saya pulang sekolah dulu, Mas. Saya jual es keliling, Mas. Jadi saya termasuk anak daerah di kampung yang paling dianggap paling banyak uang karena saya tidak minta uang kepada orang tua. Karena orang tua kalau mau uang jajan silakan kamu jualan. Itu ada tetangga tukang membuat es, kamu bisa minta ke sana, kamu bisa nanti jualan keliling di kampung-kampung. Nah, saya lakukan itu, Mas. Jadi setelah pulang sekolah, saya keliling. Jadi bawa termos, bawa trompet itu sambil keliling kampung, ke sawah-sawah dan sebagainya, sambil jualan itu. Setiap hari dapat untung Rp500, dapat untung ratusan rupiah aja lah. Tapi saat itu tahun segitu itu kan luar biasa sekali. Dengan saya sekarang usia hampir 50 tahun, luar biasa sekali. Dan saya memang dikenal pada waktu kecil itu sebagai penjual es dan tukang sol sepatu sandal, Mas. Jadi pekerjaan saya ada 2. Saya pulang sekolah, kalau nggak jualan es, saya ngesol sepatu sandal. Ceritanya lagi yang lebih menarik lagi, kalau menjelang lebaran ini ya, waduh saya ini mulai pagi, hari Hamin 1 mau lebaran besoknya itu, mulai pagi sampai tengah malam itu nggak pernah istirahat, karena udah ngesol sepatu sandal terus, Mas. Banyak numpuk gitu. Jadi masa kecil kadang bukan berarti kurang bahagia, enggak, saya menikmati sekali, saya senang sekali bisa juga sambil saya jualan es, nanti ada anak-anak main kelereng, saya juga ikut main kelereng dan sebagainya, saya bisa masih menikmati. Biasanya kejadian yang saya masih terngiang itu kalau pas malam takbiran, kalau teman-teman itu berkeliling, Mas, saya nggak bisa berkeliling, Mas, pada waktu kecil itu ya. Karena saya harus menyelesaikan pekerjaan ini, besok sebelum sholat id ini sudah pada diambil. Nah, alhamdulillah, kalau orang-orang teman-teman waktu itu, kalau lebaran itu yang diharapkan, itu biasanya galak gampil, Mas. Bener nggak? Saya ini paling banyak duitnya di karena waktu puasa saya nggak jualan es, Mas. Saya juga ngesol sepatu sandal itu, malam takbiran, besok pagi anak-anak lebaran, uang saya ini udah banyak, Mas. Puluhan ribu saya dapat uang. Itu masih ya antara kelas 3, 4, 5.
Enak. Hanya enak. Itu saya lakukan. SD, SMP pun saya tetap masih lakukan. Di SMA itu baru saya keluar dari kampung, Mas. SMA saya pindah di luar kota dan saya harus ngekos di situ. Terus ibu saya sudah berada di luar negeri. Setiap bulan memang dikirimin untuk biaya sekolah, biaya hidup dan sebagainya. Keluarga saya, namanya petani itu kan hasil panen kan nggak setiap bulan, Mas. Kadang sekian bulan sekali panen dan itu pun kadang nggak cukup sekali, nggak cukup juga untuk biaya sekolah dan sebagainya. Belum kalau hasil panennya kita kena wereng, kena hama dan sebagainya. Sehingga memang kita dilahirkan dari golongan yang nggak mampu gitu loh, nggak punya, dan itu yang membuat saya bisa mandiri dengan ditempa dengan mentalitas di lapangan waktu kecil dan lain sebagainya. Di SMA pun juga seperti itu. Saya sangat kekurangan biaya untuk sekolah SMA itu karena setiap kiriman ibu kadang kan nggak rutin juga, nggak tiap bulan maksudnya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya juga masih tetap ngesul sepatu sandal. Anak SMA kalau saya lihat sekarang, ngapunten banget. Luar biasa sudah enak, sudah punya motor, ada gadget, sudah punya handphone, saya dulu tidak pernah mengalami seperti itu. Jangankan motor, sepeda aja saya nggak punya, Mas. Saya ini sampai kos-kosan saya karena telat-telat terus akhirnya pernah suatu saat bapak kos saya ke rumah saya, lihat rumah saya itu separuh bata, separuh gedek. Lantainya ini masih dari tanah. Begitu melihat itu sampai merepes, saya dibebasin dari saya nggak bayar kos, Mas. Saking kasihannya melihat keluarga saya. Tetapi saya tidak hanya sekedar seneng untuk dibebasin nggak bayar kos, tapi apapun kegiatan yang ada di rumah itu, saya bangun itu lebih awal. Saya nyapu, saya ngepel, bersih-bersih kamar mandi dan sebagainya itu saya lakukan. Karena saya merasa dibantu dengan saya tidak membayar kos. Nah, setelah lulus SMA, singkat cerita, saya sebenarnya mau kuliah ke Malang, Mas, waktu itu. Saya disuruh oleh orang tua, nggak usah jauh-jauh, saya ke Malang untuk ambil pendidikan di Malang. Saya memang sempat kuliah pada waktu itu. Dibekalin modal oleh orang tua uang sekian ratus ribu waktu itu. Belum dapat 1,5 tahun, 4 bulan kalau nggak salah waktu itu, kuliah saya sudah berantakan. Karena kiriman uangnya ini nggak ada, Mas. Telat terus, Mas. Aduh, saya sampai, waduh kasihan. Coba teman-teman ini, kadang saya makan cuma sehari sekali, dibantu sama teman-teman cuma makan mie dan sebagainya. Nah, di saat itulah akhirnya saya harus mengambil sikap, saya harus mengambil tindakan. Karena saya tidak mungkin dibantu oleh teman-teman kos dan lain sebagainya waktu itu. Saya juga tidak bisa berharap terlalu besar dari orang tua. Nah, akhirnya saya memutuskan pada waktu itu untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan apa yang bisa minimal target saya adalah bisa untuk saya buat makan. Akhirnya saya ngelamar kerjaan, saya menjadi sales kanvasan itu, jual balsem waktu itu. Jual balsem, ikut mobil kanvas, pagi kita briefing, nanti agak siang dikit kita naik mobil bareng-bareng, saya turun di mana, nanti jam 4 suruh nunggu di situ sambil saya keliling, Mas. Makanya alhamdulillah saya masuk Malang ini tahun 94 ya. Awalnya memang kuliah, tapi cuma 4 bulan aja waktu itu saya kuliah. Setelah itu saya kerja menjadi sales. Jalan kaki, Mas, jalan kaki. Alhamdulillah makanya saya di Malang ini banyak hafal. Gang-gang tikus pun saya selalu hafal gitu lah. Bahkan kalau saya lewat gitu, kadang siang hari saya jualan itu kecapean itu, saya tidur di masjid, Mas. Tidur di masjid karena kan saya jalan, Mas, bukan naik motor, saya jalan kaki. Saya dari door to door saya jalan kaki untuk nawarin barang, ngejual. Ya kadang kalau saya capek, saya berhenti di masjid, sholat, ketiduran saya di situ. Nah, sekarang punya anak-anak, suatu saat kita ngelewatin masjid-masjid itu yang pernah saya tidurin, saya ceritain, Mas. Ayah dulu pernah tidur di sini karena kecapean, kita jualan siang hari sudah kecapean, ayah sholat sini, ayah ketiduran, sempat tidur di masjid ini. Saya ceritakan ke anak-anak. Dari situ, alhamdulillah minimal saya setiap hari sudah nggak mengharapkan bantuan teman lagi. Saya dapat hasil minimal 5.000, 10.000, tapi tahun 94 kan belum krisis. Nasi pecel di Malang waktu itu masih 250, Mas. Naik angkot masih 250 juga. Jadi dapat untung 5.000 rupiah itu, waduh luar biasa banget. Setiap hari itu, Mas. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah, itu tadi saya karena kebutuhan untuk makan, saya sudah masuk rumah ke rumah, bahkan pernah suatu ketika itu saya masuk ke rumah, yang keluar itu bukan tuan rumahnya, bahkan anjingnya yang keluar. Saya dikejar anjing pun, saya pernah, Mas. Pada waktu saya menawarkan produk-produk itu, saya ketemulah sama satu perusahaan asuransi pada waktu itu, tahun 94 akhir, sorry. Nah, saya nawarin, kok kebetulan yang saya tawarin ini, dia sudah punya jabatan manajer di sebuah perusahaan asuransi. Dia seneng cara saya jualan, cara saya menawarkan, saya menawarkan itu dia seneng. Akhirnya ditawarin, Mas, mau nggak kerja yang lebih
baik lagi, yang lebih dapat besar hasilnya. Loh, kerja apa Pak? Wes, kalau misalnya mau, besok datang ke kantor saya aja. Lah Pak, saya ini cuma lulusan SMA loh Pak, mau hasil besar seperti apa? Bapak mau hasil berapa? Loh, kamu mau hasil 10 juta, 20 juta setiap bulan? Nggak ada masalah, bisa, sangat terbuka sekali. Saya cuma SMA, nggak mungkin lah. Kalau nggak mungkin besok datang ke kantor, nanti saya kasih rumusnya, saya kasih tunjuk nanti. Kalau kamu mau dengan hasil yang lebih besar lagi. Soalnya saya ditanya waktu itu Mas, kamu hasil setiap hari berapa ini? Kalau 1 bulan berapa? Alhamdulillah saya setiap hari bisa dapat 10.000, 15.000. Nah, kalau 1 bulan kan paling ratusan ribu juga kan. Tiba-tiba sampaikan, mau nggak dengan hasil puluhan juta setiap bulan? 10 juta, 20 juta itu minimal loh. Itu nggak terbatas lagi loh. Lah, saya kan penasaran juga. Saya lulusan SMA, mana mungkin manajer bank aja nggak mungkin hasil sekian itu. Akhirnya besok saya datang lagi ke satu perusahaan itu, ditawarin, ngobrol-ngobrol. Ya usah, saya coba aja deh. Meskipun dengan bekal saya ini nggak punya referensi, karena ternyata di perusahaan arsasi kita juga harus nawarin ke orang-orang ya. Harus nawarin ke orang-orang dengan modal selembar kertas, nggak kepikiran untuk bagaimana harus mencari ini, seasal aja. Asal masuk door to door karena bekal dari sales tadi ya sudah. Tetapi apa yang terjadi? Susah banget gitu loh. Karena untuk meyakinkan orang kita jualan 1 lembar dengan nilai ratusan juta dan bahkan dan sebagainya, susah banget. Nah, apalagi saya yang kelasnya baru masuk ke Malang, kelasnya mahasiswa, sementara yang kita tawarkan nilai ratusan juta hanya berupa 1 lembar kertas bisa meyakinkan orang-orang. Jadi saya belum punya ilmunya, nggak bisa saya. Baru bulan kedua saya baru bisa dapetin 1 nasabah itu Mas. Dikasih uang jalan pada waktu itu tahun 95. Itu 2 bulan pertama uang jalan itu Mas. Uang jalan atau uang saku lah. Itu cuma 75.000 Mas. 1 nasabah lumayan saya bisa tutup target di bulan kedua. Langsung bulan ketiganya sampai bulan keempatnya saya naik gaji langsung 200.000. Jadi gaji saya ikut perusahaan pertama 75.000, bulan kedua baru 200.000. Bulan kelima saya sudah nggak dapat gaji lagi. Karena nggak dapat nasabah lagi. Sampai 1 tahun berikutnya lagi. Waduh, saya bingung banget waktu itu. Nah, ada satu saudara lagi, itu yang menjadi motivasi saya akhirnya Mas. Saya dihina ya, soalnya itu dihina. Kamu kerjaan asuransi kayak nggak ada kerjaan lain ada. Itu kerjaan orang-orang yang nggak bisa cari pekerjaan yang lain. Saya digitukan sama saudara saya yang notabene dia itu senang dengan menjadi pegawai biasa. Misalnya menjadi pegawai negeri atau menjadi pegawai kantoran dan sebagainya. Dia memang orangnya seperti itu. Nah, 1 tahun pertama ini saya belajar terus Mas. Akhirnya ada satu manajer, saya pindah ke manajer lain yang dia tahu potensi saya sebenarnya. Cuman pada waktu itu kan saya nggak punya fasilitas Mas. Jangankan mobil, saya sepeda motor aja saya nggak punya Mas. Jadi saya hanya ngandalin saya naik angkot, ngandalin nanti kalau diajak teman bareng dan sebagainya, ya seperti itu aja saya. Nah, kebetulan ada manajer lain saya pindah, terus saya dipinjemin motor butut Mas, Vespa butut itu. Semangat lagi saya Mas. Jadi nggak peduli siang malam, wes sudah. Pokoknya saya mau masuk ke rumah, saya harus bisa tunjukkan. Saya dihina orang, saya akan buktikan katanya penghasilannya bisa puluhan juta, bener nggak? Saya nggak peduli Mas. Pokoknya saya target setiap hari saya harus bisa berkunjung minimal 3-5 orang. Dan alhamdulillah bisa ternyata. Singkat cerita, saya nggak lama, dalam beberapa bulan, saya dapat beberapa nasabah. Ya nggak tahu nasabah itu karena kasihan atau karena memang kebutuhan yang saya tawarin itu tadi. Tapi yang penting kan orangnya masuk ya dengan sukarela, baik saja. Ya kenyataannya sampai sekarang nasabah-nasabah saya, meskipun saya sudah nggak di asuransi, sampai sekarang masih hubungan baik Mas. Dan mereka masih melanjutkan lagi. Itu sekarang yang terjadi. Nah, karena saya dibekalin dari orang tua juga. Apapun kamu nanti posisimu ada di mana aja, kamu usaha dan lain sebagainya. Yang harus kamu pegang pesan orang tua ya, 1 kejujuran. Yang kedua harus kamu bisa memberikan pelayanan yang bagus kepada orang lain. Di asuransi itulah yang saya sampaikan apa adanya, saya jelaskan resiko-resikonya, keuntungan-keuntungan dan lain sebagainya. Sehingga orang yang ikut ke sama saya itu semuanya tahu benar tentang benefitnya, tahu benar tentang faedahnya ikut asuransi. Sehingga nasabah-nasabah saya ini akhirnya seneng Mas. Begitu seneng, pelayanan saya seneng. Nah, kadang saya ini nggak nyari, malah yang nyarikan nasabah yang lain itu dari nasabah sendiri. Nah, yang merospekin juga nasabah sendiri. Nah, saat itu saya di bulan April itu saya beli motor Suzuki Bravo tahun 95. Itu harga 3.750.000. Di Banyuwangi saya belinya Mas. Jadi saya di Banyuwangi itu, Malang Banyuwangi, saya naik motor pada 365 kilo itu jarak Banyuwangi. Naik motor nggak ada masuk anginnya, tawet saja. Naik motor, nah di akhir 96 saya dapat rezeki lagi, pulang saya ke rumah Mas. Saya masih bujangan, tahun 96 saya pengen beli mobil. Nah, saya cerita sama bapak, saya punya uang nih sekian nih.
beli mobil ya Pak ya, biar saya sama adik-adik sama bapak kalau pergi kemana-mana nggak naik angkot lagi, nggak naik bis lagi, kita bisa nikmatin. Wah bapak saya seneng mas, seneng luar biasa ya mas, itu mobil. Nah, waktu itu saya ngincer Verosa mas, mobil Verosa itu mobil Jeep itu kan kita gagah banget nih, seneng saya mobil-mobil seperti itu. Saya habis pulang dari masjid, jamaah di masjid habis maghrib itu, sorenya itu ngobrol-ngobrol masalah mau beli mobil. Nah pulang dari masjid mas, saya masuk halaman, lihat rumah saya ini seolah-olah ini kayak doyong gitu loh mas, miring gitu loh. Begitu doyong gitu, waduh aku pulang masuk rumah, terus aku ngomong sama bapak mas, loh pak, wes pak, rasanya aku kasih tutup mobil lah pak, gak jadi beli mobil lah pak. Loh ngapain kok pikiranmu langsung berubah? Kalau pak, mobilnya buat bongkar rumah aja lah, rumahnya ini ambruk ini loh pak, ini saya bilang gitu. Lah omah itu lihat tinggoni, rumah itu lihat ditempati, itu pasti ada berkahnya, gak mungkin ambruk bisa lah, tuku mobil aja wis, gak usah mikir bapak wis, sementing awakmu besok iso tuku mobil, iso jalan bareng, ambil adik dan sebagainya, kita bisa nikmatin lah. Tapi aku akhirnya ngotot mas, aku hanya mikir, meskipun saya nggak di Banyuwangi lagi ya, saya udah hidup di Malang, tapi saya hanya mikir orang tua aja mas. Wah enggak lah pak, lah, uang masih bisa dicari, saya tuh masih punya sepeda motor sih, rumah dibongkar aja pak, uang ini buat bongkar rumah aja lah, biar bapak nanti nggak, kalau misalnya hujan nggak bocor, wah kalau hujan bocor semua. Singkat cerita ya bapakku kalah mas, bapakku kalah, wis ya wis apa jarimu wis deh. Akhirnya saya untuk tujuan pertama adalah untuk orang tua mas, untuk nyenengin orang tua. Akhirnya saya bangunkan rumah untuk orang tua. Ya uang yang kalau nurutin gengsi saya, waktu itu saya masih muda, terkenal masih ganteng dan lain sebagainya, saya bisa beli mobil, tapi saya nggak lakukan. Saya lakukan adalah saya bangunkan dulu lah orang tua. Toh saya masih punya motor. Siapa tahu nanti tahun depan saya masih diberikan kesehatan, bisa rezeki lagi, tahun depan baru beli. Nah singkat cerita, rumah jadi mas. Yang awalnya sebenarnya rumah itu terjelek, saat selesai kita bangun jadi rumah yang terbaik. Tapi alhamdulillah sudah selesai rumah itu mas, saya foto bareng mas. Saya, bapak sama 2 orang adik saya foto bareng di situ. Akhirnya foto itulah yang kita kirimkan ke Arab, kita kirim surat ke Arab Saudi supaya ibu saya bisa pulang. Karena saya sudah bisa menunjukkan, nah tujuan ibu saya dulu ke Arab Saudi untuk bantu supaya saya bisa sekolah kan. Nah sekolahnya sih batal mas, sekolahnya sih gagal. Tapi kan saya akhirnya bekerja kan bisa menghasilkan uang dan alhamdulillah bisa bangunin rumah. Tahun 97 ibu tak suruh pulang. 97 akhir alhamdulillah Allah memberikan rezeki lagi mas, bisa beli mobil akhirnya mas. Nah itu yang tadi saya pernah dihina sama saudara kan, wah harusnya pegawai apa asuransi itu, saya buktikan mas, akhirnya dia terbelah lah. Luar biasa ya, 3 tahun sudah bisa bangunin rumah orang tuanya, terus bisa beli rumah sendiri, sementara yang tadi ngina yang jadi pegawai negeri sipil belum bisa apa-apa. Kalau ibu ini kan memang senang aktivitas mas, nggak ada kegiatan, kepengen kerja karena beliau memang aktif banget. Akhirnya wes gini aja bu, ibu nggak usah bingung arpen ke Arab Saudi lagi, arpen gini-gini lagi, nggak usah. Saya kasih modal, ibu sama bapak sudah saya bikinkan toko aja mas. Padahal saya sebenarnya sebelum bikin toko, kepengen beli rumah sendiri mas. Lagi-lagi saya tidak mementingkan untuk diri saya sendiri. Daripada ibu nggak ada kegiatan di rumah, terus setiap bulan juga saya harus kirim, akhirnya orang tua saya bikinkan toko sembako gitu, toko peracangan gitu ya di kampung itu. Alhamdulillah terus saya tanya setiap akhir bulan itu, tanya bu, ya apa mau dikirim lagi nggak? Wes nggak usah dikirim wes ini toko hasilnya toko wes. Kita mulai terangkat lagi ekonomi dari situ mas. Baru tahun 99 saya kerja lagi. Alhamdulillah tahun 99 saya bisa bikin rumah sendiri. Saya masih bujangan mas. Nah 99 saya belum punya istri. Tapi saya bisa bantu orang tua, itu sudah menjadi kebanggaan lah, kesenangan lah, kepuasan buat saya. Nah di tahun 2000 itu saya malah mau diangkat menjadi manajer mas, termuda dan mendapatkan predikat yang luar biasa di satu perusahaan itu, namanya Central Executive Club. Jadi saya masuk klubnya eksekutifnya di perusahaan itu. Tetapi saya nggak pilih mas, karena sebenarnya di tahun 99 itu saya sebenarnya agak nyambi-nyambi pekerjaan yang lain gitu, bukannya di asuransi aja. Saya jadi marketingnya perusahaan alat peraga sekolah mas. Jadi saya punya kartu nama 2, punya brosur juga 2. Kalau asuransi itu kan kebanyakan orang kalau pagi masih sibuk. Nggak mungkin saya nawarin asuransi dengan orang yang sibuk di toko-toko atau di kantor-kantor, nggak mungkin mas. Sehingga pada waktu pagi, waktu bener-bener saya manfaatin bener. Saya nawarin alat peraga sekolah itu ke sekolah-sekolah mas. Sambil saya jepretin brosurnya, saya pakai kartu nama. Jadi tahun 2000 itu saya mau naik jabatan, ternyata yang dari brosur-brosur yang saya titip-titip ke sekolah itu pada nelpon mas. Mereka butuh alat-alatnya itu. Akhirnya, wah ini padahal brosur aja yang saya tinggal. 1 tahun berikutnya mereka menghubungi saya. Beda dengan saya perusahaan asuransi, saya nawarin nggak cukup sekali 2 kali mas. Berkali-kali itu kan bahkan masih orang nolak. Jadi orang yang saya tawarin asuransi, orang 100 misalnya, yang nolak mungkin 99. Yang 5 yang ikut mas. Perbandingan seperti itu. Tetapi yang saya bawa alat peraga sekolah ini tadi, saya tawarin 10, 8 ini masuk mas. Loh,
Begitu masuk satu mereka beli alat saya, alat peraga sekolah ini, satu sekolah, karena yang beli itu bukan individu, yang beli ini kan lembaga sekolah, nilainya segede gitu loh. Saya dapat per sekolah itu bisa puluhan juta, Mas. Kaget aku, Mas. Di tahun 2000 aku harusnya naik manajer. Aku di perusahaan ini kok ini pada menghubungi lancar, aku kirim barang sampai dengan serah terima, pembayaran saya dapat fee dari perusahaan puluhan juta. Loh, ini padahal aku hanya titip-titip aja, belum tak seriusin. Akhirnya itu tadi, aku resign dari perusahaan. Kaget perusahaanku di sana serius. Karena aku seorang anak muda yang punya inovasi, semangat tinggi, bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Justru aku prestasi naik, aku malah resign. Tetapi aku ada alasan kan, ada satu perusahaan ini yang kelihatannya ke depan ini, lah ini nggak saya seriusin aja, aku dapatnya banyak, apalagi kalau seriusin. Akhirnya aku resign dari situ, fokuslah aku ke satu perusahaan ini. Akhirnya singkat cerita, saya ikut di perusahaan itu sampai dengan 3 tahun. Di tahun 2002 akhir, saya nikah, saya ketemu sama istri saya. Terus 2003 Desember, saya dari perusahaan, bulan Maret itu saya keluar dari perusahaan, Mas, karena saya dihianatin oleh perusahaan sendiri. Kalau kita bicara uang masih sedikit, mungkin masih uang sedikit sih nggak masalah, tapi kalau sudah uang besar itu, kalau orang tidak dari hatinya, kalau orang tidak mau menjaga amanahnya, ini hak siapa, ini kewajiban siapa, itu repot, Mas. Di tahun 2003 saya keluar, saya bikin perusahaan sendiri. Nah, rekanan-rekanan yang tadi saya ikut perusahaan lain, kalau saya keluar sendiri, mereka melihatnya bukan barangnya dari mana, pokoknya beli barangnya Pak Naim yang suplai, entah itu ngambil dari mana, orang yang penting kan percaya, Mas. Itu tadi, kepercayaan itu tadi nomor 1, kejujuran, kepercayaan itu tadi yang nomor 1. Sehingga saya bikin perusahaan tidak ada masalah, bahkan disupport terus orang-orang itu. Sehingga tahun 2003 keluar, 2004 saya sudah dapat proyek, saya dapat proyek Papua. Dipercaya di Papua selama 3 tahun, luar biasa. Itu bukan uang ratusan juta lagi, sudah miliaran. Nah, rumah ini alhamdulillah ini hasil jerih payah dari Papua ini, Mas. Hasil dari perusahaan IT itu tadi, alat peraga sekolah yang sudah kita kirim hampir ke seluruh Indonesia. Di tahun 2012 kita sudah mulai mengembangkan, ada yang di properti, terus kita merambah ke sektor oleh-oleh juga, ke pariwisata, jasa. Alhamdulillah semuanya sih, alhamdulillah saya anggap Allah memberikan kemudahannya, memberikan kelancaran dan sebagainya. Karena saya tetap konsisten aja, Mas. Setiap pagi saya sebelum bekerja, saya selalu berdoa dulu, saya melakukan kegiatan ritual sebagai kepercayaan saya, agama saya, bahwa saya dipesan dari orang tua saya, dari guru-guru saya juga, kalau kamu mau menguasai dunia ikut sama kamu, jangan tinggalin sholat duha. Sholat duha dulu, saya berdoa dulu, minta kemudahan, minta rezeki kepada Allah, supaya saya diberikan kemudahan. Dan alhamdulillah, ternyata benar. Akhirnya kita yang dunia ini seolah-olah tidak menjadi kendala, diberikan semuanya kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Di tahun 2019 itu saya masih sempat mengerjakan proyek, Mas. Tapi bukan alat saya sendiri. Ya, kalau IT itu sebenarnya kan saya punya pabrik sendiri. Tetapi ini karena kebutuhan di bidang mebeler, saya tidak punya barang sehingga saya harus bekerja sama untuk ngambil barang ini ke orang lain. Dan saya untuk ngambil barang ini harus dengan cash. Pada waktu kemarin 2009 ini nilainya besar banget sehingga saya nggak cukup dana sendiri, saya kerjasama dengan teman, Mas. Saya pakai dananya teman, saya pinjam dananya teman. Di awal kita sudah setting proyek itu dengan luar biasa, saya harus wirawiri Malang Kalimantan Selatan, tetapi kalau Allah menentukan hal lain lagi, yaitu tadi ujian saya di 2019 itu luar biasa banget, Mas. Sehingga proyek itu sudah selesai, barang sudah saya kirim, saya sudah bayar cash ke pabrik, tetapi begitu cair dari perusahaan itu, orangnya yang ini lari gitu loh. Padahal itu teman yang bawa lari uang itu teman yang sudah lama banget, saya sudah bekerja sama sudah 8 tahun, Mas. Tapi karena kemarin ada musibah dan lain sebagainya, dengan keluarga dan lain sebagainya, sehingga dia mungkin, yaitu tadi tertutup mata hatinya, tertutup batinnya dan lain sebagainya, sehingga dia menghalalkan caranya itu tadi, membohongi saya, membawa lari uang yang nilainya miliaran tadi itu, Mas. 1 M lebih, Mas. Persisnya 1 M 350, Mas. Saya pulang dari sana itu, Mas, karena nagih sudah setiap bulan saya ke sana terus wirawiri. Di akhir penagihan saya terakhir sekali saya harus ke Kalimantan, sudah nggak bisa diharapkan lagi karena sudah orangnya sudah nggak ada. Saya nangis langsung, Mas. Saya yang pertama saya ingat adalah orang tua saya, Mas, terutama ibu. Saya di saat dalam perjalanan saya nangis, Mas. Bu, aku habis ketipu orang, Bu. Nah, ini uang sekian miliar ini, Bu. Ya apa ini, Bu? Saya harus bertanggung jawab ke teman-teman, Bu. Nangis aku, Mas. Terus akhirnya ibu itu meyakinkan saya, udah Leh, kamu nggak usah terlalu sedih, nggak usah nangis lah. Toh semua harta kamu dulu kamu ke Malang nggak bawa apa-apa, mati pun nggak bawa apa-apa. Kamu masih punya aset-aset yang lain. Kamu jualin aset-aset yang lain. Mana yang laku duluan? Kamu jualin lah.
pokoknya. Tapi ya jual ya kalau gampang Bu, tapi ini kan uang banyak, asetnya nilainya gede-gede juga, nanti kalau nggak langsung laku, ya setelah mudah-mudahan lah Ibu doain aja dari sini. Ya wes Bu, wes doain aku supaya aku kuat, aku bisa segera lunasin ke teman, terus aku bisa segera bayar. Begitu akunnya, itu masih di Kalimantan Mas, aku telepon orang tua, aku minta doa. Begitu aku nyampe Malang, malam besok paginya aku langsung ke teman Mas, ke temannya saya pinjemin dana. Aku langsung ke teman sana dan bapak saya itu langsung ada di sini Mas. Kondisi saya dari Kalimantan itu saya telepon, bapak saya langsung berangkat dari Banyuwangi ke sini Mas. Akhirnya saya langsung ke teman sama bapak saya bilang, Pak, mohon maaf, uangnya tidak bisa kembali dari sana. Tapi jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab, saya akan jual aset-aset dan lain sebagainya. Saya masih punya aset yang lain yang akan saya tawarkan untuk saya jual Mas. Akhirnya saya introspeksi Mas, semua saya kembalikan lagi kepada Allah Mas. Toh saya dulu nggak bawa apa-apa. Yang dulunya Mas, ngapunten banget, bukan berbentuk ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi teman-teman semuanya nanti untuk bisa mengembalikan kalau misalnya menjadi kondisi seperti apa yang saya alami. Dan kondisi dicoba dengan ekonomi yang lain sebagainya, bisnis yang hancur-hancuran dan lain sebagainya seperti tadi, kita berharap di akhir proyek-proyek kita mendapatkan hasil, tapi kita ternyata enggak, malah dibohongin. Alhamdulillah ya, kebetulan Mas, mohon maaf, istri saya ini orangnya rajin banget. Rajin untuk bangun malam. Jadi beliau, istri saya selalu bangun malam itu sholat malam. Selalu seperti itu. Dan saya nggak pernah Mas. Saya paling tidur aja, bangun malam paling hanya kenceng itu aja Mas. Tapi begitu disadarkan dari situ, istri saya yang mensupport saya, wis udahlah, kembalikan lagi sama Allah. Semua yang atur itu semuanya Allah. Kita kalau sudah berusaha maksimal seperti ini kalau memang nggak bisa, mau gimana lagi? Aset-aset juga masih banyak, tapi kalau kondisi seperti ini juga nggak bisa. Cobalah minta. Akhirnya saya sadar Mas, sambil saya nangis Mas. Saya menangis di pelukan istri saya rangkul istri saya nangis Mas. Ya Allah, kuatkan kami. Begitu itu saya bangun, istri saya dibangunkan, Mas nggak tangi ya, dibangunkan malam itu. Begitu malam itu saya bangun, saya langsung melakukan sholat malam. Saya sholat taubat, ya Allah, saya mohon ampun lah. Saya serahkan, saya berserah. Siapa yang sangka Mas, di musim pandemi, hotel pada bangkrut semua, siapa orang yang mau beli hotel? Tapi kekuasaan Allah benar-benar terwujud Mas. Jadi istri saya, ibu saya, itu setiap malam sudah gak berhenti-berhentinya untuk minta. Dan alhamdulillah saya coba minta. Singkat cerita di 2020 Mas, salah satu hotel itu orang mau beli Mas. Dan belinya itu orangnya luar biasa. Jadi hanya lihat dari foto, karena waktu itu dia mau ngelihat ke sini kan nggak bisa dari Jakarta. Lihat foto, video call dan lain sebagainya gini di malam hari itu, orang langsung mau Mas. Dan lucunya lagi, dia teleponnya, dia ngomongnya sama saya, nelponnya sama saya, itu biasanya 20 menit atau 15 menit sebelum sholat subuh. Begitu itu sudah selesai, hanya orang bilang, saya nggak tahu digerakkan oleh hati saya untuk membantu Pak Naim. Itu aja sih intinya, hanya situ aja. Ya sudahlah, saya beli aja Mas Naim. Meskipun tahu bahwa sekarang ini hotel ini juga. Alhamdulillah itu yang menyelamatkan Mas. Begitu saya dibayar cash dengan nilai yang itu tadi, nilai besar juga miliaran. Begitu besoknya dibayar Mas, saya langsung datang ke teman pertama, langsung bayar nih uang. Lunas Mas. Wah, saya langsung alhamdulillah, ya Allah, inilah anugerahmu yang luar biasa. Luar biasa sekali Mas. Di saat pandemi Agustus 2020 Mas, parah-parahnya pandemi. Itu terjadi transaksi jual beli penginapan saya di satu penginapan saya. Alhamdulillah secara ekonomi sudah terselamatkan lah, beban ke teman-teman sudah terselamatkan semua. Dari tadi yang mungkin saya lupa ceritakan, alhamdulillah sebelum pandemi kemarin itu, yang pusat oleh-oleh sama hotel itu tadi, alhamdulillah itu ya Allah semuanya yang menentukan Mas. Perusahaan-perusahaan itu di saat berkembang, besar, maju, rame dan lain sebagainya, itu saya lepas, saya sewakan Mas. Pusat oleh-oleh saya tawarkan, nggak perlu waktu lama, nggak sampai seminggu itu, langsung terjadi realisasi deal, langsung sudah lepas. Akhirnya tahun 2020 awal, Januari itu sudah langsung saya lepas Mas. Begitu lepas itu, seminggu kemudian saya lepas lagi yang penginapannya Mas. Saya sewakan ke orang lain. Sehingga di saat pandemi 2020 kemarin ini justru saya banyak waktu kosongnya. Makanya saya bisa ngajarin anak-anak menjadi guru kan di rumah ya. Datangin guru-guru. Alhamdulillah ya dapat income dari hasil sewa-sewa itu. Ya meskipun kemarin saya sewakan sebelum pandemi nilainya 100%. Begitu kena pandemi dan sebagainya, mereka juga merasa berat untuk memberikan kesepakatan 100%. Ya karena kita kemanusiaan juga Mas. Kebetulan kita berikan kelonggaran lah. Jadi nggak harus bayar 100%. Ya sesuai dengan kemampuan mereka. Dan itu pun masih sangat membantu buat kami. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan Mas. Nah sekarang yang lagi kita kembangkan, karena kita sudah lebih tenang, lebih nyaman, pikiran juga lebih fokus. Nah, dengan pandemi seperti ini, peluang ini yang saya ambil adalah di kuliner. Itu pun nggak langsung dibawa ujuk-ujuk jadi kuliner Mas. Saya banyak silaturahmi Mas. Dari saya jalan dengan istri, keliling, kuliner dan sebagainya, terbersihlah tadi untuk mendirikan sebuah
usaha kuliner. Nah, usaha kuliner ini yang kita dirikan di 2020 di saat pandemi, di rame-ramenya PPKM dan sebagainya, kita malah berdiri sebuah usaha itu tadi, Mas. Alhamdulillah hanya butuh waktu 2 minggu, Mas. Dan itu semuanya Allah yang menggerakkan hatinya untuk masuk ke rumah makan saya. Ternyata karena kita bikin konsep yang menarik, konsep jadul, karena kita konsepnya adalah konsep masakan tradisional, dengan kita cara memasaknya masih pakai kayu bakar, Mas. Dan kita open kitchen, jadi orangnya tahu kita masaknya itu orangnya tahu semuanya, pakai kayu bakar, kita pakai ini dan sebagainya, sehingga katanya orang-orang kalau masaknya pakai alami, kayak pakai kayu bakar itu rasanya kan lebih nikmat, Mas. Bahkan sehari itu bisa ribuan orang yang datang, Mas. Dan kita sudah bisa buka beberapa cabang yang tadi saya ceritakan itu, Mas. Setiap kali saya membuka suatu usaha-usaha baru itu tadi, Mas, kuncinya adalah satu. Saya ini menganggap saya ini punya pusaka ini di dunia ini hanya satu, yaitu orang tua saya, Mas. Jadi setiap saya buka, baik yang kuliner itu atau usaha-usaha yang lain kemarin, selalu yang berdoa itu orang tua saya. Selalu saya datangkan, saya jemput orang tua saya dari Banyuwangi, saya jemput sini, saya suruh berdoa orang tua saya. Selalu saya minta restu dulu dari orang tua. Apapun kegiatan saya sekarang ini, misalnya saya ada meeting sama orang-orang penting, misal ada proyek mau kegilinin, tiba-tiba bunyi handphone saya, ini bunyi. Kalau ini sudah bapak saya yang telepon, atau ibu saya cut dulu, mohon maaf, saya terima dulu teleponnya, saya langsung angkat. Saya nggak boleh abaikan. Jangan sampai menunggu lama, jangan sampai ngomong saya sibuk, saya begini. Enggak, meskipun saya ngobrol sini, serius gini, Mas, dengan orang penting, dengan siapapun ya. Orang tua saya telepon, saya langsung izin. Mohon maaf, saya nggak bisa tolak. Saya harus terima telepon dari orang tua saya dulu. Kondisi apapun, orang tua apa, saya pas ada kegiatan dan sebagainya. Ada telepon orang tua, itu saya harus angkat. Meskipun meeting loh, penting ya. Saya telepon, ada orang tua telepon, minggir saya, Mas. Saya berani, Mas. Alah, nggak kasih proyek juga nggak apa-apa. Yang penting orang tua saya senang, gitu aja, Mas. Kuncinya di situ aja. Terima kasih apa yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ada hikmah di balik ini semua, bisa menjadi motivasi, bisa berbagi ilmu, saling sharing, apa yang baik dari saya itu semuanya datang dari Allah. Kalau ada yang kurang-kurangnya itu datang dari saya sendiri. Saya Muhammad Naim beserta keluarga, saya mohon diri, terima kasih atas semuanya, mudah-mudahan membuat hikmah buat semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.